Berakhir sudah sepak terjang Iwayan Rawan yang berusia 61 tahun, warga Banjarpande Desa Abian Semal, Badung, Bali, yang melakukan kegiatan ilegal untuk mengeruk keuntungan pribadi melalui pengoplosan LPG 3 kg bersubsidi ke gas non-subsidi. Kepada petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Bali, Wayan Rawat mengakui perbuatan pengoplosan hingga pemasaran gas yang dilakukannya seorang diri yang juga diketahui oleh sang istri. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Adrian Amur Wonogoro, wartawan Tribun Bali yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Adrian, silakan laporan lebih lengkapnya. Baik, terima kasih Justina. Selamat siang rekan Tribuners. Dapat kami laporkan bahwa saat ini di Bali tengah ramai diperbincangkan mengenai kasus pengoplosan gas LPG bersubsidi ke LPG non-subsidi, di mana pasca kebakaran hebat yang melanda sebuah gudang penyimpanan LPG pada Minggu 9 Juni 2024 lalu, bahwa saat ini polisi gencar untuk memberantas adanya dugaan-dugaan pengoplosan LPG bersubsidi, di mana selama tahun 2024 ini Polda Bali dan jajarannya sudah berhasil mengamankan empat pelaku yang melakukan praktik-praktik yang diduga melakukan penyalahgunaan LPG bersubsidi. Dan baru saja kemarin Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali merilis satu tersangka pengoplosan LPG bersubsidi yang bernama Wayan Rawan yang beroperasi di rumahnya di Banjarpande, Desa Abian Semal, di mana dari Wayan Rawan ini diamankan ratusan tabung gas dari berbagai jenis, yakni dari LPG bersubsidi 3 kilo dan juga LPG 12 kilo, di mana saat itu juga Wayan Rawan diminta mempraktikkan cara untuk memindahkan gas 3 kilo ke 12 kilo, di mana dalam praktiknya Wayan Rawan ini menggunakan atau membeli 4 buah tabung gas 3 kilo yang kemudian dipindahkan ke 12 kilo, karena secara range harga memang cukup dari pelaku ini mendapat keuntungan berlebih. Dan memang motif dari tersangka sendiri melakukan pengoplosan ini adalah untuk motif ekonomi, dan tersangka juga terlilit utang, meski tersangka juga bersama istrinya berjualan ikan pindang di pasar dan juga sebelumnya memang berjualan gas 3 kilo selama 4 tahun terakhir ini. Dan sepak terjangnya berhasil diendus oleh jajaran Ditreskrimsus Polda Bali setelah melakukan penyelidikan dan tertangkap tangan melakukan pengoplosan. Sementara itu, untuk perkembangan kasus kebakaran LPG yang di Jalan Kargo, di mana gudang penyimpanan kebakaran itu hingga saat ini atau sekitar 2 pekan ini sudah mengakibatkan 17 korban meninggal dunia setelah sempat dirawat secara insentif di rumah sakit di wilayah Denpasar ini. Dan tentunya dalam kejadian itu polisi juga menetapkan 1 orang tersangka, yakni Sukojin selaku pemilik usaha yang kini mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan tentu saja Polda Bali tidak hanya berhenti di sini saja, karena kasus LPG bersubsidi ini mendapat atensi khusus dari Kapolda Bali yang menginstruksikan jajarannya untuk memberantas dugaan-dugaan penyalahgunaan, kemudian juga pengoplosan LPG bersubsidi yang notabene harus dilakukan atau dimanfaatkan untuk masyarakat kurang mampu, namun ini dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, untuk mengeruk keuntungan pribadi dengan cara mengoplos. Dan tentu saja perhatian ini juga menjadi perhatian seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama turut mengawasi peredaran gas LPG bersubsidi di pasaran. Demikian, terima kasih. Terima kasih rekan Adrian, wartawan Tribun Bali atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.